Alhamdulillah, akhirnya kepastian jadwal pencairan bantuan sosial PKH sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial yang baru, Ibu Tri Risma hari ini. Oleh sebab itu, simak terus videonya. Namun, kita intro dulu ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Sahabat YouTube, bagi yang baru kenal dan baru gabung dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan terima kasih. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Sahabat YouTube, pada hari ini tanggal 23 Desember tahun 2020, Bapak Presiden Joko Widodo telah melantik Menteri Sosial yang baru, yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Dan pada hari ini juga, tepatnya siang hari tadi, telah terjadi serah terima jabatan Menteri Sosial antara Menteri Sosial yang lama, yaitu Bapak Muhadjir Effendi, dengan Menteri Sosial yang baru, yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Pada sambutannya, Ibu Menteri Sosial yang baru, Ibu Tri Risma hari ini, menyampaikan pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo, bahwasanya untuk bansos, bantuan sosial, harus sudah selesai disalurkan pada bulan Januari tahun 2021, tepatnya minggu pertama, sahabat YouTube. Oleh sebab itu, lebih jelasnya dan lebih lengkapnya terkait dengan konfirmasi dari Ibu Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini, mari kita simak video berikut ini. Mungkin bukan kita yang terima. Jadi karena itu, ayo, nanti saya mohon tadi Bapak Presiden pesen, nyon sewu ya Pak Menko, Bapak Presiden pesen kita yang terutama yang triwulan 4 bantuan itu bisa harus selesai. Ya, selesai ini sudah minggu terakhir. Kita harus selesai. Kemudian yang untuk 2021 awal Januari itu juga harus selesai. Jadi minggu pertama bulan Januari, karena digunakan supaya ada perputaran uang untuk menggerakkan ekonomi. Nanti saya punya pengalaman ya, saya 2010 saya membentuk namanya program pahlawan ekonomi. Itu ibu-ibu dari tukang becak, buruh, gitu, istri TKW itu saya kumpulkan. Saya mulai dengan 89 kelompok. Sekarang ini 18.000 kelompok. Dan dari 18.000 itu yang sekarang pendapatannya 1 bulan di atas 1 miliar itu lebih dari 25%. Jadi nanti ada pola-pola yang kita harus lakukan dengan pemberdayaan. Saya percaya di sini banyak yang pinter-pinter. Mari kita gunakan untuk menyelesaikan. Jadi warga kita tidak kita ajarkan hanya menerima, tapi mereka kita ajarkan untuk berusaha sehingga mereka bisa terhormat. Boleh dicek, tidak ada pengamen di Surabaya, tidak ada anak jalanan di Surabaya, tidak ada pengemis. Tidak boleh ngemis di Surabaya, tidak boleh dia ngamen di jalan. Caranya gimana? Saya bayar dia ngamen di Taman Dian, kita bayar pemerintah kota, tapi bukan di jalan. Coba kita bisa bayangkan kalau di jalan-jalan itu banyak pengemis. Coba kita bayangkan, orang dari negara lain ngomong apa ke kita, ke negara kita. Coba bayangkan, itu bisa ya kita ajarkan, kita baca bahwa mereka kalau mau dapatkan rezeki ya harus bekerja, bukan minta-minta. Nanti akan larinya ke sana. Saya berharap nelayan itu cuma dibantu memperbaiki perahunya aja, senengnya ampun mereka. Seringkali kita tidak menyentuh di situ.
Saya juga, masa ya kita tega. Saya pernah jalan, makanya saya ngomong, Pak nanti foragernya di belakang Pak, saya sampaikan. Kenapa? Soalnya kalau saya lihat sesuatu saya berhenti. Pernah di sini sampai muter saya 3 kali. Orang itu kenapa ya tidur dekat sampah? Muter saya 3 kali. Terakhir aku enggak kuat, enggak bisa aku turun. Turun, kenapa? Ternyata dia kelaparan. Kemudian orang itu kelaparan, saya nitip di warung sebelah untuk di sini, di Jakarta. Kemudian saya nitip uang itu di warung itu. Orang itu dikasih makan sama warung itu. Cobalah. Coba. Nah karena itu kalau kita bisa bantu, kalau kita bisa efisien di operasional kita, maka kita bisa bantu sisanya ke orang-orang tadi yang membutuhkan. Bagaimana mungkin sekarang kalau dia sendiri, data itu dia sudah mungkin sudah sekian tahun dia keluar dari daerahnya. Mungkin nggak bisa nerima bantuan kita berikan. Maka kita harus pikirkan orang-orang yang ini. Belum dia nggak punya rumah, kemudian nggak bisa makan. Maka kita harus pikirkan itu. Mohon maaf, jangan sampai nanti saya juga takut jadi menteri ini. Nanti saya gak isok mergo masuk surga gara-gara saya keliru jalankan ini. Nanti Risma aku gak isok melebu waktu kamu jadi menteri sosial, kamu ada yang gak kamu kerjakan katanya. Waduh saya takut itu, saya gak mau selesai dunia nanti pertanggungjawaban hanya pertanggungjawaban saya pribadi kepada Tuhan, bukan karena saya ingin menyelesaikan jabatan saya dengan maksimal gitu. Katanya Pak Menko ini, Bu Risma ojo dirubah. Lah karena saya tidak dirubah, saya juga kerjakan itu karena saya harus cari itu yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada yang nggak bisa makan, mungkin nggak bisa tidur, saya harus tangan itu. Jadi saya mungkin mutar. Makanya takut kalau saya nanti foragernya di depan, saya berhenti ketinggalan tuh forager ngawal sopo. Mohon maaf ya, ini karena memang saya nggak mau berubah. Saya pengen tetap saya seperti Risma, jadi apapun saya. Ya, jadi saya mohon maaf, saya juga kadang-kadang waduh ini dikei pen, Mbak ini harus dipakai tak pen ini. Iya duh, saya tuh enggak pernah pakai simbolnya wali kota itu enggak pernah. Kalau enggak upacara saya enggak pernah pakai ini, mudah-mudahan enggak ketinggalan. Terus enggak bisa masuk Pak. Ya. Jadi saya pernah Pak diusir, mana simbolnya wali kota? Pak aku enggak pernah bawa, saya bilang. Ya wes aku pulang gitu. Enggak Bu Risma katanya. Saya kira itu mohon maaf agak lama dan sekali lagi mungkin kalau dengar saya paling Bu Risma itu jahat gitu ya Pak. Betul ya Pak? Galak gitu ya Pak? Iya. Kadang-kadang iya sih Pak. Kadang-kadang enggak. Saya tuh baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, Mbak. Katanya opo itu tepuk tangan itu pepatahnya anak-anak, Pak. Jadi baik hati, tidak sombong, rajin menabung.